Tahukah kamu, tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pada pembelajaran yang keempat. Jangan lupa subscribe channel ini ya, dan kasih jempol kamu buat video ini. Manfaat tanaman bagi makhluk hidup. Berikut ini adalah beberapa manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Yang pertama, sebagai penghasil oksigen. Dengan banyaknya tumbuhan yang kita tanam, dapat membuat udara yang kita hidup menjadi bersih dan lingkungan pun akan terasa sejuk, sehingga selalu merasa adem dan nyaman. Yang kedua, sebagai bahan makanan. Tumbuhan bisa dikonsumsi, baik daun maupun buahnya. Tumbuhan mengandung karbohidrat, vitamin, serat, dan lemak. Yang ketiga, sebagai sumber serat untuk sandang. Beberapa jenis tanaman seperti kapas apabila diolah dapat digunakan sebagai bahan kain. Tahukah kamu kain apa yang berasal dari bahan kapas? Yang keempat, sebagai penghisap karbon dioksida. Hutan adalah paru-paru dunia. Dengan adanya pohon, karbon dioksida dihisap dan udara menjadi bersih dan sehat bagi manusia. Dan yang terakhir yang kita bahas sekarang adalah sebagai obat-obatan. Banyak pengobatan tradisional yang mengandalkan tanaman obat atau toga. Tidak hanya pengobatan tradisional, pengobatan modern seperti herbal pun berasal dari tumbuhan atau obat-obat kimia. Bahan utamanya juga berasal dari tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Jika kemarin kita sudah membahas nilai Pancasila yang pertama dan kedua, hari ini kita akan membahas nilai Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga antara lain menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan yang sifatnya pribadi. Yang kedua, rela berkorban demi untuk kepentingan bangsa dan juga negara. Yang ketiga, cinta terhadap tanah air dan juga bangsa. Dan yang terakhir, bangga dalam bertanah air Indonesia serta bangga menjadi bangsa Indonesia. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Yang pertama, menjaga persatuan dalam masyarakat. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Yang ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, bersedia bekerja sama dengan semua suku yang ada di Indonesia. Yang kelima, menghargai kebudayaan daerah lain. Keenam, menjenguk teman yang sakit. Yang ketujuh, cinta tanah air. Berikutnya, tidak memusuhi suku tertentu. Mengikuti upacara peringatan Sumpah Pemuda atau upacara nasional lain. Dan yang terakhir, tidak menghasut orang lain untuk saling bermusuhan. Nah, sudahkah kamu membaca hari ini? Apa sih manfaat membaca bagi kamu? Jika kita membaca artikel, berita, dan sebagainya, apa yang pertama ditanyakan orang lain kepada kamu? Ya, kesimpulan atau inti dari apa yang kita baca. Sekarang kita akan mempelajari tentang mengenal kesimpulan suatu bacaan. Kita mulai dengan mencari tahu pengertiannya ya. Kesimpulan adalah intisari dari sebuah bacaan. Cara menyimpulkan isi bacaan ada 3 langkah. Yang pertama, bacalah secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Yang kedua, menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan, dibantu dengan kata kunci.
kalimat penjelasnya. Yang ketiga, menyimpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok dari seluruh bacaan. Ciri-ciri kesimpulan yang baik ada 6. Yang pertama, terdapat pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, mengandung intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat sendiri, tapi jangan lupa harus menggunakan kosakata yang baku. Sekarang mari berlatih membuat kesimpulan dari bacaan. Bacaan ini berjudul jagung. Jagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia, selain gandum dan padi. Bagi penduduk Afrika dan beberapa daerah di Indonesia, di masa kini jagung juga menjadi komponen penting pakan ternak. Penggunaan lainnya adalah sebagai sumber minyak pangan dan bahan dasar tepung maizena. Berbagai produk hasil turunan jagung menjadi bahan baku berbagai produk industri. Beberapa di antaranya bioenergi, industri, kimia, kosmetika, dan farmasi. Pesan yang disampaikan dari paragraf tadi adalah jagung merupakan tanaman penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia. Pesan yang disampaikan ini kita dapatkan dari kalimat pokok. Sedangkan kata kunci kalimat pendukung, kalimat kedua adalah makanan pokok. Kalimat ketiga adalah pakan ternak. Kalimat keempat, kata kuncinya adalah bahan baku industri. Jadi, dari paragraf tadi dapat kita simpulkan, jagung merupakan tanaman penghasil karbohidrat terpenting di dunia. Selain menjadi makanan pokok di beberapa negara, jagung juga dapat digunakan sebagai pakan ternak dan bahan dasar industri. Terima kasih, mintalah tugas pada gurumu dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.